Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas kasus-kasus atau perhitungan. Di sini untuk perhitungan PPh pasal 21. Nanti ada beberapa tipe penghasilan yang seperti apa, kemudian bagaimana perhitungan untuk pajak penghasilan pasal 21-nya. Jadi ada yang penghasilan sifatnya bulanan, ada penghasilan yang sifatnya harian, ada yang diterimakan ke pegawai tetap, ada yang diterimakan ke borongan ya atau harian lepas. Nah, ini yang pertama. Kasus yang pertama untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada Bambang Yuliawan. Dia seorang pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji 10 juta sebulan. Tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh Bambang Yuliawan sebesar 4 juta dalam sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan, kemudian premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Kemudian ada jaminan hari tua. Ya, PT Yasa Buana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar 80.000. Oke, berarti yang dibayar oleh PT Yasa Buana ya itu nanti sifatnya akan menambah penghasilan bruto dari Bambang Yuliawan. Dan di sini ada iuran pensiun ya, iuran pensiun yang dibayar oleh Bambang Yuliawan ya, itu nanti sifatnya akan mengurangi penghasilan bruto yang diterima oleh Bambang Yuliawan. Oke, sekarang kita ke perhitungannya. Jadi tadi Bambang Yuliawan gaji per bulannya 10 juta. Di situ ada 10 juta. Kemudian tunjangan-tunjangannya ada 4 juta. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja, premi JKK dan premi jaminan kematian JM. Di situ tadi dituliskan premi JKK dan premi JM itu dibayar oleh pemberi kerja, yaitu PT Yasa Buana, masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3% dari gaji. Maka dari itu premi JKK dan premi JM ini dia menambah penghasilan bruto. Di situ ada 30.000 dan 50.000. Nah, total penghasilan bruto sebulan dijumlah menjadi 14.080.000. Untuk pengurangannya apa saja? Sesuai formula kemarin ya yang sudah saya paparkan di video sebelumnya. Pengurangannya ada yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan ini diperhitungkan 5% dari penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak. Nah, 5% ini jika hasil perhitungan 5% ini melebihi 500.000, maka yang dituliskan di situ sebagai pengurang adalah 500.000 tersebut atau maksimal, biaya jabatan maksimal ya. Nah, di sini karena diperhitungkan 5% dari 14.080.000 itu 704.000, maka yang ditulis atau yang dikurangkan 500.000 saja sudah merupakan biaya jabatan maksimal.
Berikutnya untuk iuran pensiun itu ada 80.000. Nah, kenapa di situ mengurangi? Karena dibayar oleh Bambang Yuliawan, dibayar sendiri oleh wajib pajak sehingga mengurangi penghasilan brutonya. Kemudian ada iuran JHT sebesar 200.000. Ini juga dibayar oleh Bambang ya, 200.000. Oke. Sekarang total dari pengurangannya ada 780.000. Sehingga 14.080.000 dikurangi 780.000, ketemulah penghasilan neto dalam sebulan 13.300.000. Nah, penghasilan neto sebulan ini disetahunkan ya, sehingga dikalikan dengan 12 bulan. 12 tinggal 13.300.000, ketemu penghasilan neto dalam setahun 159.600.000. Nah, Bambang Yuliawan ini dia menikah tapi belum memiliki anak. Maka di situ PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak K0. Maksudnya kawin tanpa tanggungan 0. Jadi anaknya belum ada ya, tanggungannya belum ada. Sehingga PTKP-nya jadi dari gaji atau penghasilan neto setahun 159.600.000 itu tidak semua dikenai pajak. Maka ada lapisan penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, itu namanya PTKP. Nah, PTKP-nya berapa? Karena dia sudah kawin ya Bambang Yuliawan dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya berarti yang pertama, PTKP wajib pajak orang pribadi WPOP 54 juta. Kemudian PTKP karena dia sudah kawin 4.500.000. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000 sehingga totalnya 58.500.000. Nah, untuk tanggungannya karena tidak ada berarti kosong. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya maka 159.600.000 dikurangi 58.500.000, ketemu PKP atau penghasilan kena pajak 101.100.000. Nah, nanti 101.100.000 dikalikan dengan tarif pasal 17 ya. Ada yang 5% sampai 50 juta, 15% itu ya 50 juta sampai 250. Nah, ini diketahui PPh terutang setahunnya 10.165.000. Sehingga untuk mengetahui PPh sebulan maka 10.165.000 ini dibagi dengan 12, ketemu pajak penghasilan pasal 21 per bulan 847.083 rupiah. Oke ya, kita lanjut ke kasus berikutnya. Di sini hanya memaparkan perbedaannya itu terkait dengan PTKP ya. PTKP-nya dari Amir sekarang. Amir kawin tanggungan 1. Maka dia PTKP-nya 63 juta. 63 juta itu dari mana? Berarti Amir WPOP wajib pajak orang pribadinya berarti kan 54 juta. Kemudian karena dia kawin maka ada tambahan PTKP kawin 4.500.000. Berarti 54 juta ditambah 4.500.000, 58.500.000. Kemudian ada tambahan 1, dia punya tanggungan 1 ya, anaknya 1, maka ada pertanggungan itu ada tambahan PTKP 4.500.000 sehingga 58.500.000 tambah 4.500.000 maka ketemu 63 juta ya. Kemudian Badu sama, berarti kan WPOP-nya 54 juta ditambah WP kawinnya 4.500.000 ditambah tanggungannya 4.500.000 kali 3 sehingga total PTKP-nya ada 72 juta ini ya. Kemudian Citra itu kawin dia tanggungannya 2.
Nah, kenapa di situ 54 juta saja hanya WPOP ya? Bisa jadi si Citra ini dia yang sudah saya paparkan ya di forum kemarin. Itu ada kalau Citra ini dia sudah menikah, kemudian dia ada perjanjian, maksudnya gini, dia untuk perhitungan PPh pasal 21-nya itu pisah harta ya, pisah harta. Jadi dihitung sendiri antara PPh pasal 21 suaminya Citra yang berpenghasilan dengan PPh 21 Citra sendiri juga berpenghasilan. Itu kalau pisah harta seluruh tanggungannya itu ditanggung oleh si suaminya ya, si suaminya. Maka nanti Citra ini diakui TK atau tidak kawin dengan tanggungan 0. Itu kalau pisah harta ya, kalau pisah harta. Sehingga di sini si Citra ini karena dia terpisah kewajiban bayar pajak PPh pasal 21-nya dengan suaminya terpisah, maka dia dianggap tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Kalau tidak kawin, PTKP-nya hanya dia sendiri wajib pajak orang pribadi, yakni sebesar 54 juta. Namun kalau kewajiban perpajakannya antara si suaminya Citra ini dengan Citra sebagai seorang istri digabung atau tidak pisah harta ya, atau digabung, maka nanti penghasilannya digabung ya antara suami dan istri ya. Kemudian PTKP-nya, WPOP-nya, WP suami, WP istri 54 ditambah 54. Kemudian WP kawin dan WP tanggungan. Nah, itu jadikan satu, tapi penghasilan brutonya juga dijadikan satu antara suami dan istri. Kemudian NPWP-nya, kartu NPWP-nya hanya satu ya. Jadi yang NPWP-nya istri itu dihapus atau digabung ya. Dengan kata lain digabung NPWP-nya. Itu perbedaan antara pisah harta dengan tidak dengan tidak pisah harta. Jadi pisah harta dengan tidak pisah harta. Tidak pisah harta kan jadi digabung. Oke, selanjutnya sekarang menghitung pajak penghasilan atas bonus ya. Perhitungannya mirip ya, sama ya, kronologinya sama. Yang lajur kiri itu PPh atas gaji, jadi diperhitungkan dulu gajinya. PPh menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas gajinya sebulan itu di situ ada 6.500.000 dengan gaji segitu ya. Kemudian ketemu PPh terutangnya selama setahun 945.000. Kemudian yang sebelah kanan itu PPh atas gaji dan bonus. Nah, makanya di situ gaji setahunnya ditambah dengan bonusnya. Bonusnya diterimakan 1 tahun sekali. Nah, di situ ketemu penghasilan kotornya 84.500.000. Nah, yang di bawah berarti ketemu pajak penghasilan terutang setahun 1 juta, ini 253. Nah, 1.253.750 itu berarti PPh atas gaji dan bonus. Jadi akumulasi ya dari gaji dan bonus. Nah, kalau ingin mengetahui pajak penghasilan dari bonusnya saja tinggal dikurangkan. Jadi 1.253.750 dikurangi dengan pajak penghasilan atas gaji saja. Atas gaji saja tadi berapa? 945.000. Nah, di sebelah kiri, di lajur kiri yang bawah, sehingga dikurangi 1.253.750 dikurangi 945.000, selisihnya ada 308.750. Nah, itulah PPh atas bonus. Jadi menghitungnya seperti itu. Sekarang PPh atas uang rapel. Ya, prinsipnya sama.
ya. Prinsipnya sama. Di sini ada prinsip perhitungannya sama ya dengan yang sebelumnya. Di sini ada di lajur kiri ada PPh sebulan ya, pajak penghasilan sebulan sebelum ada uang rapel ya, ada rapel, sebelum ada rapel. Gajinya sebulan itu 10.500.000. Nah, setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, ketemu penghasilan neto sebulan, neto setahun, dikurangi PTKP, ketemu PKP setahun, dan diperoleh PPh turut utang setahun 2.340.000 ya, 2.340.000. Kemudian kalau dibagi 12 maka ketemu dengan PPh dipotong sebulannya 195.000. Tuh, kemudian yang sebelah kanan itu PPh sebulan setelah rapel. Uang rapelnya itu ada 10 juta ya, terhitung mulai Juni sampai dengan Oktober ya. Uang rapel 10 juta terhitung mulai Juni sampai dengan Oktober, sehingga diperoleh ya gaji sebulan setelah ada rapel di situ 12 juta, diketahui 12.500.000. Nah, ini ada tambahan gaji plus rapel, uang rapelannya. Nah, di situ PPh setelah adanya uang rapel diketahui PPh pasal 21 untuk sebulannya paling bawah, paling kanan ya, lajur kanan paling bawah 468.333. Nah, untuk menghitung berapa PPh atas rapel saja sebulan, maka ya 195 dikurangkan dengan 468.333, atau kebalikannya 468.333 dikurangi 195.000. Nah, selisihnya itu adalah selisih PPh atas rapel sebulan. Kalau itu ada 5 bulan ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Tadi kan uang rapelnya mulai Juni sampai Oktober. Maka uang rapel 5 bulan itu, pajak penghasilan atas rapel 5 bulan diketahui 1.366.667 rupiah yang diperhitungkan dari 273.333 dikalikan dengan 5 bulan ya. Ini PPh atas uang rapel. Nah, di sini ada tunjangan ya, terkait tunjangan pajak. Jadi kalau ada tunjangan sifatnya itu menambah, tapi kalau itu ditanggung oleh pemberi kerja ya, pemberi kerja tempat di mana wajib pajak itu bekerja, maka sifatnya tidak ditambahkan ke penghasilan setahun ya. Jadi bedanya hanya itu, tunjangan pajak di sebelah kiri itu ditambahkan ya, kemudian yang sebelah kanan itu karena ditanggung oleh PK atau pemberi kerja maka dia tidak ditambahkan. Itu saja bedanya ya. Ini terkait dengan natura. Kemarin sudah disinggung natura di sini dirupakan ya, atau dipresentasikan dengan pemberian 30 kilo beras, masing-masing per kilonya Rp12.000. Nah, kalau dinominalkan ada 360.000. Nah, kalau ini itu naturanya yang memberikan itu pemberi kerjanya itu adalah seorang wajib pajak atau pemerintah, maka dia tidak menambah penghasilan bruto ya. Tapi kalau pemberi kerjanya itu bukan merupakan wajib pajak ya, atau wajib pajak dengan PPh final ya, kemudian atau wajib pajak dengan NPPN atau NPPK, maka
sifatnya natura ini menambah penghasilan bruto, itu yang di sebelah kanan ya. Itu bedanya. Nah, ini sekarang terkait dengan kewajiban pajak subjektif. Oke, kewajiban pajak subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun mulai bekerja pada tahun berjalan. Nah, kewajiban pajaknya itu sudah ada di awal tahun, namun si wajib pajak ini baru bekerja mulai bulan September di sini kasusnya. Maka perhitungannya gaji sebulannya misalkan di sini 15.500.000. Ada pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, ketemu penghasilan neto 14.850.000. Nah, penghasilan netonya disetahunkan itu hanya dikalikan 4 bulan terhitung mulai September, Oktober, November, Desember. Jadi 4 dikali 14.850.000 dikurangi dengan PTKP setahun, dia kawin, tidak ada tanggungan 58.500.000. Kemudian ketemu PKP setahun 900.000. Sehingga PPh terutang setahunnya 45 juta. PPh terutang setahunnya 45.000. Ya, maaf, 45.000. Kemudian PPh pasal 21 bulan September itu tinggal dibagi 4, yaitu 11.250 ya di bulan September. Jadi ini contoh kasus sudah terhitung sebagai wajib pajak di awal tahun namun baru bekerja di tengah tahun. Di sini contohnya baru bekerja di bulan September, sehingga di tahun tersebut dia bekerja atau menerima penghasilan masih 4 kali ya, di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Itu. Ini berikutnya. Nah, di sini ada kasus lagi kewajiban pajak subjektif sebagai subjek pajak dan dimulai setelah permulaan tahun pajak mulai bekerja pada tahun berjalan. Ini sama ya, seperti tadi ya prinsipnya, nanti bisa dibaca sendiri, akan saya share nanti untuk PPT-nya. Oke, sekarang nah ini di sini dia berhenti bekerja pada tahun berjalan dan masih memiliki kewajiban pajak subjektif. Di sini ada PPh sebelah kiri ya, PPh per bulannya, pajak penghasilan per bulannya di sini diperhitungkan 78.750. Kemudian dia berhenti bekerja di bulan tersebut ya, bulan September akhir ya. Sehingga di sini perhitungkan untuk gajinya selama Januari sampai September itu di sini ada 58.500.000 dikurangi biaya jabatan, ketemu penghasilan neto dalam 9 bulan. Ya, PTKP setahunnya 54 juta. Ketemu PKP-nya setahun 675.000. Nah, PPh terhutang setahun di sini dihitung dari Januari sampai dengan September itu PPh terhutangnya 33.750. Kemudian PPh dipotong Januari sampai dengan Agustus 630.000. Kemudian di bawahnya itu selisihnya merupakan PPh yang lebih dipotong ya. Ini 630.000 itu dari 78.750 dikalikan 8 ya. 8 bulan Januari sampai Agustus ketemu 630.000. Nah, ternyata sudah ada
pajak penghasilan yang terhutang sebelumnya itu yang sudah dibayar sebelumnya itu 33.750. Nah, seharusnya kan hanya 630.000 untuk PPh atau pajak penghasilan dipotong dari Januari sampai dengan Agustus, karena dia kan berhenti bekerja di bulan September ya. Maka di situ ada kelebihan atau PPh lebih dipotong ya. PPh lebih dipotong berarti tinggal kurangkan saja 630.000 dengan 33.750, sehingga PPh lebih dipotongnya 596.250. Oke, selanjutnya di sini ada berhenti bekerja pada tahun berjalan, kemudian kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Dia penghasilan 15 juta di situ di sebelah kiri perhitungan PPh atas gaji. Kemudian PPh atas gaji sebulannya 858.333. Terus sebelah kanan, lajur kanan ada perhitungan kembali PPh saat berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ya. Di situ ketemu PPh setahunnya itu 10 juta ya, 10.300.000. Kemudian PPh pasal 21 untuk 5 bulan maka dibagi 5 ya, dibagi 5. Jadi dia itu berhenti di tengah-tengah tahun ya. Dia baru bekerja selama 5 bulan. Jadi kalau gaji sebulannya 15 juta maka 15 juta dikalikan 5 kan ketemu 75 juta penghasilan dalam atau gaji dalam 5 bulan. Ya, jadi ketemu PPh pasal 21-nya untuk 5 bulan 4.291.667. Nah, yang sudah dibayar atau sudah dipotong itu kan 4 bulan. 3.433.333, sehingga yang di bulan Mei itu berapa yang belum di 1 bulan itu, yang belum 858.333. Jadi pertama itu menghitung yang 5 bulan, total 5 bulan selama dia kerja 5 bulan itu gajinya PPh pasal 21-nya 4.291.667. Kemudian dipotong dengan pajak penghasilan 21 yang 4 bulan Januari sampai April, sehingga ketemu yang 1 bulan PPh-nya di bulan Mei itu 858.333. Nah, di sini ada perhitungan PPh pasal 21 yang kedua, yaitu penghasilan berupa ini, penerimanya berupa penerima pensiun. Kemudian jenis penghasilannya berkala atau teratur ya, bulanan ya. Jadi penerima pensiun yang menerima penghasilan berkala atau teratur bulanan. Hitungan PPh-nya yang pertama, waktu pensiun sudah diketahui dengan pasti pada awal tahun. Nah, dalam kondisi yang seperti apa? PPh terhutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebelum pensiun. Kemudian tahapan perhitungan sama dengan pegawai tetap, tetapi biaya jabatan maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Nah, ini karena dia pensiun ya, maka perhitungan biaya jabatannya itu maksimum 200.000 per bulan. Kalau yang masih bekerja kan 5% dari penghasilan bruto, maksimum 500.000 per bulan. Nah, tarif yang berlaku masih menggunakan tarif umum pasal 17 ya, ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Terus yang kedua, waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat perhitungan PPh awal tahun. Nah, ini harus bagaimana menghitungnya? Perhitungan PPh terhutang didasarkan pada perkiraan penghasilan itu
yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja. Ini bedanya ya. Yang satu waktu pensiunnya sudah diketahui, cara menghitungnya seperti apa, dan yang satu waktu pensiunnya belum diketahui, juga memiliki perhitungan yang berbeda. Nah, sekarang hitungan ketiga terkait PPh pasal 21. Di sini penerimanya bisa pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ya. Kemudian pemagang atau juga bisa seorang calon pegawai. Jenis penghasilannya seperti apa? Upah harian, bisa upah mingguan, bisa upah satuan, ataupun upah borongan ya. Cara menghitungnya seperti apa untuk upah harian, upah mingguan, upah satuan maupun upah borongan? Cara menghitung PPh pasal 21-nya. Yang pertama, jika upah seharinya kurang dari 450.000 dan upah kumulatif sebulannya kurang dari sama dengan 4,5 juta. Ya, jadi kalau seharinya itu tidak ada 450.000, kemudian dalam satu bulan itu tidak ada atau sama dengan 4,5 juta, maka dia tidak dikenai PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, jika upah seharinya kurang dari 450.000 dan upah kumulatif sebulan atau total sebulan yang diterima itu melebihi 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta, atau upah seharinya itu melebihi 450.000 dan upah kumulatif sebulannya lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta, maka dia kena PPh pasal 21 5% dikali dengan upah kena pajak sehari. Ya, upah kena pajak seharinya diperhitungkan dari upah sehari dikurangi PTKP sehari. Nah, PTKP sehari diperhitungkan dari PTKP sebenarnya setahun dibagi dengan 360 hari. Itu ketemu PTKP sehari. Kalau wajib pajak orang pribadi PTKP dalam 1 tahun itu kan 54 juta, maka dibagi 360. Nah, itu ketemu PTKP sehari. Kemudian yang ketiga, upah sehari melebihi 450.000 ya, dan upah kumulatifnya sebulan kurang dari sama dengan 4,5 juta, maka dia dikenai PPh 5% dikalikan upah kena pajak ya sehari. Nah, upah kena pajak seharinya diperhitungkan dari upah sehari dikurangi 450.000. Nah, ini contohnya upah sebulan lebih dari 10.200.000 atau upah harian dibayar bulanan. Ya. Cara menghitungnya formulanya sama dengan kotak kuning itu ya. Untuk kasusnya, perhitungan langsung kasusnya ada yang di sebelah kanan. Di sini upah seharinya 200.000 dibayarkan di akhir bulan. Dia kerjanya dalam 1 bulan Oktober itu 25 hari misalkan. 25 hari. Maka gaji sebulannya 200.000 dikalikan 25, ketemu 5 juta. Ya, gaji setahunnya berarti 12 dikalikan upah sebulannya 5 juta. Gaji setahunnya 60 juta. Lah PTKP setahunnya karena dia belum menikah atau tidak kawin dan tidak ada tanggungan, maka PTKP-nya adalah WPOP ya, wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Ketemu PKP-nya 6 juta. Selisih 60 dikurangi 54, ketemu 6 juta. Kemudian perhitungan PPh terutang setahun dengan tarif pasal 17, ketemu 300.000. Jadi 5% dikalikan dengan 6 juta. Nah,
PPh dipotong sebulannya tinggal dibagi 12, 300.000 dibagi 12, ketemu 25.000 sebulan. Nah, yang bawah sekarang total upah borongan ya. Borongan bersih dia bulan November yang diterima 11 juta. Pekerjaan diselesaikan dalam tempo waktu 20 hari. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21-nya? Nah, upah sebulannya tadi 11 juta. Kemudian upah setahunnya tinggal 12 dikalikan upah sebulannya 11 juta. Jadi 12 dikalikan 11 juta 132 juta. PTKP setahunnya karena dia kawin dengan tanggungan 3, maka PTKP-nya 72 juta. Sehingga selisih 132 juta dikurangi 72 juta, PKP-nya ketemu 60 juta. PPh terutang setahunnya dengan tarif pasal 17 dikalikan PKP ketemu 4 juta. Untuk sebulannya tinggal dibagi dengan 12, ketemu 333.333. Nah, sekarang PPh 21 untuk mantan pegawai yang menerima jasa produksi, bonus, imbalan lain yang tidak teratur. Kemudian Dewan Komisaris atau pengawas bukan pegawai tetap. Kemudian peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai atas penarikan dana pensiun. Nah, ini PPh pasal 21-nya diperhitungkan dari tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto kumulatif ya. Nah, di sini ada misalkan yang pertama honorarium Dewan Komisaris bukan pegawai tetap. Di bulan April dia menerima honorarium 90 juta. Kemudian sebelah kanan perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif pasal 17 ya. 5% dulu 0 sampai 50 juta. Maka 50 juta yang pertama itu kena 5%. Kemudian sisanya karena tadi honornya 90 juta, sisanya 40 juta ya. 90 dikurangi 50 juta. Sisanya 40 juta kena yang 15%. Seperti itu. Bulan Agustus ya, akumulasi ya. Bulan Agustus 90 juta langsung dikalikan 15%. Kemudian Desember 90 juta ya, ini ada 15% dikali dengan 70 juta dan 25% dikalikan dengan 20 juta. Jadi akumulasi. Kemudian untuk penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun, dia masih aktif sebagai pegawai. Misalkan jumlah penarikan dana pensiunnya 10 juta di bulan Juli, maka PPh pasal 21-nya 5% dikalikan 10 juta. Kemudian Oktober 30 juta, berarti 5% dikalikan 30 juta. Kemudian Desember 25 juta. Ya. Berarti 5% dikalikan 10 juta, 15% dikalikan dengan 15 juta. Ketemu totalnya 2.750.000. Jadi setiap ada kenaikan maka tarif pasal 17-nya ikut naik. Jadi contohnya misalkan 10 juta itu kan masih dalam ring 0 sampai 50 juta. Kemudian ditambahkan 30 juta kan total 40 juta. Di bulan Oktober itu kan masih dalam ring 0 sampai 50 juta, maka dia masih kena 5%. Nah, di bulan Desember ada tambahan 25 juta. Jadi 25 tambah 30 juta tambah 10 juta itu kan sudah melebihi 50 juta. Jadi totalnya kan 60 juta, maka ada tambahan tarif di situ 5%, satunya 15%. Seperti
Itu prinsipnya sama. Yang sebelumnya yang honorarium Dewan Komisaris bukan sebagai pegawai tetap, itu juga ada perubahan tarif. Setiap ada kenaikan itu ada kenaikan tarif juga. Jadi ada tarif yang dikenai 5%, ada yang 15%, kemudian yang bawah itu karena naik berarti ada yang 15%, ada yang 25%. Dan yang ini kurang lebih sama prinsipnya untuk honorarium Dewan Komisaris bukan sebagai pegawai tetap. Di sini ada dia penerima penghasilan tapi dia bukan pegawai. Nah, yang pertama kalau tidak berkesinambungan maka tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto untuk perhitungan PPh pasal 21-nya. Kalau dia berkesinambungan yang pertama ya, kasus yang pertama, tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan yang diakumulasi ya. Dan yang berkesinambungan kasus kedua, tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto kumulatif. Contohnya, nah ini dia bekerja dari satu sumber ya, berkesinambungan penghasilan satu sumber dan memiliki NPWP. Jadi yang memberi kerja itu memiliki NPWP dan yang bekerja juga memiliki NPWP ya. Ini contohnya itu misalkan dokter dia kerja di satu klinik. Nah ini bisa menggunakan tarif ini, berkesinambungan penghasilan satu sumber dan memiliki NPWP ya. Yang pertama kalau penghasilannya 45 juta ya Januari, maka tidak semua itu diperhitungkan untuk PPh pasal 21-nya. Jadi ada 50% dikalikan penghasilan bruto, hanya 50%-nya saja. Jadi 22.500.000. PTKP-nya 4.500.000. Kemudian PKP-nya ketemu selisihnya 18 juta dan PKP kumulatif di bulan Januari masih 18 juta dikalikan tarif 5%. Yang kedua, Februari sama, namun PKP-nya ada tambahan 18 ditambah 18 ketemu PKP kumulatif 5 masih dikalikan dengan 5% ya. Itu karena belum melebihi 50 juta. Kemudian di bulan Maret penghasilannya 48 juta. Kemudian PKP-nya ketemu 19.500.000 sehingga ada tambahan 36 juta PKP di bulan Februari. Kemudian ditambah 19.500.000 di bulan Maret, ketemu PKP kumulatif di bulan Maret 55.500.000. Nah ini kan melebihi 50 juta, maka ada yang kena 5%, ada yang kena 15%. Ya, setiap melebihi rentang persentase itu maka dia ada yang kena 5%, ada yang kena 15%. Sama juga di bulan November. Di bulan November itu ada yang 15%, ada yang 25%. Karena ada kenaikan dari rentang, keluar dari rentang 250 ya. Kemudian dia masuk ke rentang 250 sampai 500, makanya ada yang masuk 25% itu. Nah ini sama prinsipnya perhitungannya, cuman ini sama tapi bedanya karena tidak memiliki NPWP maka dia ada tarif kenaikannya 120%, jadi semacam denda
ya dendanya karena tidak memiliki NPWP. Perbedaannya itu saja ya. Ini untuk yang tidak berkesinambungan. Yang tadi kan berkesinambungan setiap bulan mendapat penghasilan ya. Bisa jadi dia itu yang berkesinambungan itu seorang dokter yang kerja di klinik, kemudian seorang konsultan, bisa konsultan pajak, bisa konsultan akuntan yang kerja di kantor konsultan ya, yang menerima penghasilan setiap bulan ya, tapi dia tidak terikat atau di sini disebutkan melakukan pekerjaan bebas ya, melakukan pekerjaan bebas. Kalau ini yang tidak berkesinambungan, bisa jadi dia seorang peneliti atau pelaku multi level marketing ya, atau dia seorang artis ya. Di sini ada Agnes Monica, seorang artis, jumlah imbalannya 300 juta. Penghasilan ya, PPh pasal 21-nya dipotong PPh pasal 21, misalkan 5% dikalikan 50 juta, sisanya 15% dikalikan 100 juta gitu ya. Berikutnya Firmansyah, dia pelaku MLM ya, multi level marketing. Dia dapat imbalan 70 juta, maka perhitungannya 5% kali 50% dikalikan 70 juta untuk PPh pasal 21-nya. Hartawan, dia seorang peneliti, dapat honor peneliti itu ya 15 juta, maka PPh pasal 21-nya diperhitungkan 5% dikalikan 50 juta dikali 15 juta. Nah, ini PPh 21 untuk peserta kegiatan seperti ikut peserta perlombaan, dia dapat hadiah, kemudian menang suatu perlombaan atau turnamen, kemudian peserta rapat ya mendapatkan honor atas keikutsertaannya dalam suatu rapat, kemudian dia sebagai anggota panitia, kepanitiaan, kemudian peserta pelatihan ya, perhitungan PPh pasal 21-nya seperti yang tampil di layar ya. Nah, ini untuk penerima gaji, dia seorang PNS, anggota TNI Polri ya, Polri. Sumber dananya dari APBN atau APBD yang sifatnya tidak teratur. Nah, karena sifatnya tidak teratur, maka sifat pemotongannya bersifat final. Final itu langsung dikalikan dengan tarifnya. Ya, di sini ada Yusuf, PNS golongan 3D, dia dapat honor 55 juta, maka PPh pasal 21-nya langsung aja kalikan 5% dikalikan 55 juta. Jadi kalau dia seorang PNS golongan 1 dan 2, Tamtama atau Bintara, TNI Polri, maka tarifnya 0%. Kalau golongan 3, Perwira Pertama, TNI Polri, itu tarifnya 5%. Dan yang golongan 4, Perwira Menengah dan Tinggi TNI, tarifnya 15%. Ini terkait dengan peserta program pensiun ya, yang diterimakan sekaligus sifat pemotongannya final atau langsung dikalikan dengan tarifnya ya. Kalau uang pesangonnya itu kurang dari 50 juta atau sama dengan 50 juta, maka tarifnya 0%. Lebih dari 50 juta sampai dengan 100 juta 5%, lebih dari 100 juta sampai dengan 500 juta 15%, dan lebih dari 500 juta kena tarif 25%. Nah, hak dan kewajiban pemotong. Haknya kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21, kemudian
mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh pasal 21 dan mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Ini hak dari pemotong PPh 21. Kemudian kewajibannya mendaftarkan diri, mengambil formulir sendiri ya. Kemudian yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, dan memiliki kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terhutang, serta melaporkan penyetoran PPh pasal 21 ke Dirjen, dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap ya. Nah, hak dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajaknya berhak meminta bukti potong dari PPh pasal 21. Jadi karena kan gajinya dipotong PPh pasal 21, maka dia berhak meminta bukti pemotongan ini kepada pemberi kerja dan mengajukan surat keberatan, mengajukan permohonan banding. Kewajibannya menyerahkan surat pernyataan dan menyerahkan SPT tahunan PPh WPOP. Nah, ini harus wajib menyerahkan SPT tahunan, atau biasanya kalau online itu melalui e-filing tiap 1 tahun sekali ya, lapor ya. Pemotong, penyetoran, pelaporan. Nah, pemotongan saat pembayaran penghasilan, bukti potong per pembayaran, kemudian bukti potong per tahun untuk pegawai tetap ya. Kalau bukti potong per pembayaran selain pegawai tetap, kalau bukti potong per tahun itu untuk pegawai tetap. Terkait penyetorannya tanggal 10 pada bulan takwim berikutnya dengan SSP atau e-billing ya, ke bank atau Pos Indonesia. Tuh. Kemudian pelaporan yang bawah ini kalau pelaporan ya, untuk pelaporan bisa menggunakan e-filing ya, e-filing, formnya SPT. Kemudian maksimum kalau WPOP itu wajib pajak orang pribadi itu maksimum tanggal 31 Maret ya tahun berikutnya. Kalau untuk WP badan berarti 30 April tahun berikutnya. Ini bentuk SPT ya. Ini SSP, surat setoran pajak, bentuknya seperti ini. Ini perhitungan PPh pasal 21-nya. Oke, terima kasih. Itu paparan materi untuk kasus PPh pasal 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.